Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula. Baik teman-teman, kita mau bahas apa bang? Kita mau bahas video short. Kenapa kok dibahas? Karena banyak yang bertanya, bang, akhir-akhir ini kenapa video short kok makin melempem? Ya memang seperti itu. Seperti itu gimana bang? YouTube sendiri sebenarnya pusing untuk menemukan formula short ini bagaimana. Kalau dulu awal-awalnya kita bikin short asal-asalan langsung meledak, nggak perlu setting. Kalau mungkin banyak tutorial yang mengajarkan setting ini untuk short, setting ini untuk short, iya itu dulu. Tapi sekarang setting tetap saja. Bahkan saat kita upload short kadang-kadang di 6 jam, 1 hari, nggak ada penontonnya. Kalau pernah ada penontonnya langsung 2000, setelah itu berhenti, kan itu. Ya, kebanyakan seperti itu. Terus kenapa bang bisa seperti itu? Ini sepertinya konten short ini kan konten rawan bro. Rawan kenapa? Karena memang hadirnya short ini kan untuk mengimbangi aplikasi sebelah, si TokTok. Jadi kalau di aplikasi sebelah itu cenderung cepat viral awal-awalnya, sekarang pun di TokTok juga yang menghasilkan itu algoritmanya cenderung ke sana. Artinya yang sering live lah ya, yang sering live dan menghasilkan cuan itu kan selalu disodorkan. Algoritmanya memang seperti itu. Jadi orientasinya kalau di TokTok sudah jelas cuan. Kalau TokTok ngerasa untung ya algoritmanya pasti digiring ke sana selama itu menguntungkan. Dan juga di YouTube Short pun sepertinya bakalan seperti itu. Jadi kalau tidak menguntungkan YouTube, kayaknya konten-konten yang berhubungan dengan short ini di saat diupload itu seperti difilter gitu loh bro. Sepertinya ya, difilter, setelah itu mungkin dikumpulkan dulu, dianalisa dulu oleh sistem, setelah itu mana yang konten berpotensi membahayakan, mana konten yang berpotensi ini tidak menghasilkan bagi YouTube, sudah ya diberhentikan. Artinya konten yang asal-asalan kalau dulu di awal-awal iya, konten asal-asalan pun viral kalau di short. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, nge-short ini kan gampang. Bikin video kambing 15 menit upload. Orang sampah di syuting 15 menit upload. Setelah itu konten yang nggak berguna pun di-upload juga. Terus yang terjadi apa? Sudah mulai disadari. Ya, sudah mulai disadari bahwasanya di short ini juga banyak sekali konten sampah. Jadi seperti di filter, mana kira-kira konten yang memang benar-benar sampah ditahan. Bukan ditahan tidak disebarkan, bukan. Tapi ditahan dulu, seperti dipilih-pilih mana konten yang kira-kira kedepannya menghasilkan YouTube. Menghasilkan cuan bagi YouTube. Nah, itu tiba-tiba algoritmanya langsung disodorkan ke penonton short. Jadi kalau akhir-akhir ini ngupload video short dan videonya cenderung asal-asalan, ya bubar juga. Ya kalau mungkin ada yang bertanya, kenapa ya bang? Jangankan Insan Tutor, YouTube sendiri aja dipusingkan sendiri dengan short kan. Jadi short ini orientasinya sepertinya orientasi short ini adalah seperti TokTok, jualan. Makanya yang sekali lagi yang berbau-bau konten-konten kurang bermanfaat sudah mulai agak ditahan. Mana konten yang kira-kira itu kedepannya menghasilkan YouTube, itulah yang diarahkan oleh sistem. Jadi memang susah short ini. Karena memang algoritma ini kan rahasia YouTube. Rahasia terbesar YouTube ini algoritma. Tetapi masih bisa kita pelajari. Sebenarnya bisa kita pelajari. Karena sekali lagi, yang men-setting ini kan manusia. Dan pasti ahli-ahli IT. Kalau memang dia ahli IT, arahnya kemana, otaknya bagaimana, cara berpikirnya bagaimana, orang IT juga sudah paham itu sebenarnya. Ya, sekali lagi,
Kalau ahli IT, cara berpikirnya ahli IT dengan konsep dasarnya di IT, ya cara berpikirnya pasti nggak jauh-jauh dari orang IT di seluruh dunia. Karena kalau sebuah teknologi itu lompatannya terlalu jauh, ini justru akan menciptakan inovasi baru dan itu bakalan keluar dari real. Artinya pasti ada penemuan baru, ya. Dan itu nggak serta-merta bakalan dieksplor. Ya cara berpikirnya paling begitu. Kalaupun misalnya merubah konsep dasarnya, merubah algoritma paling sedikit-sedikit dan itu masih bisa kita pelajari. Masih bisa kita pelajari. Walaupun toh itu juga rahasia terbesar dari YouTube. Saya ambil contoh perusahaan-perusahaan besar lah ya, supaya teman-teman bisa memahami. Resep McD, McD, atau resep KFC, rahasia kan? Rahasia. Tetapi setidaknya banyak sekali sekarang ayam-ayam goreng yang menyerupai KFC yang dijual di pinggir jalan. Bisa. Bahkan sekarang banyak sekali pengusaha-pengusaha lokal yang tidak kalah juga dengan KFC, dengan McD, walaupun resepnya dirahasiakan ya, setidaknya mendekati. Tetapi kalau misalnya ada lompatan baru yang berbahan dasar yang sama, artinya harus ada produk baru. Sama juga dengan algoritma YouTube ini. Algoritma YouTube ini sekali lagi, algoritma YouTube ini tidak diperuntukkan untuk kreator. Algoritma YouTube ini berdasarkan perilaku penonton. Ya, berdasarkan perilaku penonton. Penonton tuh maunya apa? Apa yang akan tampil di berandanya dia, apa yang bakalan disodorkan oleh subscribernya dia, itu berdasarkan perilaku penonton. Dan itu bukan perilaku hanya di YouTube, karena produk-produk YouTube kan banyak. Hanya salah satunya YouTube. Email, ya, email yang terafiliasi. Intinya adalah produk-produk YouTube yang terafiliasi dengan email. Itu juga akan menjadi sinyal-sinyal yang diterima oleh sistem. Arahnya kemana, rekomendasimu kemana. Sudah bisa dimengerti ya. Mudah-mudahan ada hal baru lah yang bisa teman-teman ini dapatkan. Sekali lagi, untuk menyingkapi masalah shot yang sepi ini, kalau bisa saran saya, kalau mau bikin channel shot ya channel shot saja. Kalau panjang-panjang saja. Sudahlah, kata-kata YouTube ini tidak harus 100% kalian percaya. Ya, karena YouTube sendiri masih pusing. Mungkin YouTube selalu bilang algoritma YouTube short dengan YouTube panjang, video panjang sudah menyatu. Enggak bisa. Itu kan katanya YouTube. Faktanya short jutaan, view panjang nggak ngaruh. YouTube sendiri pusing kok. Apalagi kreatornya harus setting ini, prep. Sama aja. Kalau meledak dan itu kira-kira channelnya itu bebas dari pelanggaran, kira-kira sebuah video short itu yang jauh dari pelanggaran itulah yang di-push sama YouTube. Kalaupun misalnya YouTube sendiri kebobolan gimana bang? Kan banyak tuh video short yang viral, ya. Awal-awalnya sistem tidak mendeteksi bahwasanya itu melanggar. Tetapi setelah viral, dibidik juga sama YouTube. Dibidik apanya bang? Banyak toh. Gara-gara satu shot videonya dismount, ya. Video panjangnya udah banyak, udah ratusan. Subscribernya sudah banyak, sudah puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Sekali dua kali hanya gara-gara shot yang mungkin hanya kurang dari 1 menit, ada 2 atau 3 video yang itu viral. Nggak usah 2 atau 3 lah. 1 video saja yang viral dan ternyata itu adalah hasil dari ngambil video orang. Apa yang terjadi? Langsung dismount. Ngelawak kan? Ngelawak. Dan itu salah? Enggak. Yang namanya bisnis dan kita ikut YouTube, namanya YouTube,
ya suka-suka YouTube lah, kecuali YouTube ngeribahmu nggak mungkin di dismount, ya kan? Tapi kalau selama itu ada, misalnya penghasilanmu nih udah 10 juta misalnya, tiba-tiba ketahuan ada 2 atau 3 shot, video shot yang kamu melanggar sedikit aja, ngambil kontennya orang lain, dismount. Terus duitmu yang 10 juta penghasilan itu dibayar semua? Enggak. Masuk. Tapi kan dikit dengan berbagai alasan. Yang mungkin dikembalikan ke pengiklan kek, adanya traffic invalid kek. Padahal kamu nggak pernah melakukan itu. Yang konten berulang kek. Awalnya enggak ada masalah. Tapi dengan dalih-dalih dan berbagai macam alasan, bisa juga ya. Bisa juga YouTube mencari alasan-alasan baru, namanya juga bisnis. Orientasinya cuan. Perusahaan itu kalau untungnya kurang banyak, tetap aja. Tetap bakalan licik. Masa nggak main VPN, nggak main apa, biasa-biasa saja, normal-normal saja. Gara-gara video shot, 2, konten yang digunakan ulang, dismount, penghasilanmu 10 juta, cuma dikasih 5 juta. Dengan dalih apa? Dengan dalih yang macam-macam yang dibikin-bikin. Mau percaya? Intinya nggak ada konten yang 100% aman, kecuali kontenmu sendiri, ya, konten bikinan sendiri. Konten bikinan sendiri pun kadang-kadang itu dismount. Dengan alasan apa? Konten yang digunakan ulang. Iya kan? Padahal itu konten original. Terus yang terjadi apa? Kalau kalian banding, diterima, tapi duitmu udah terlanjur dipotong. Biasa itu. Tapi setidaknya kita harus hati-hati gitu loh. Percayalah, kalau kita hati-hati, konten kita original, setelah itu kita banding ada masalah, ya paling juga YouTube bakalan bilang kok kesalahan sistem, nggak 100% benar. Kelakuan, paham kan? Perusahaan Amerika dan Amerika paham kan? Anda kan berdiri di 2 kaki. Sok-sokan pura-pura nolong, padahal dirumuskan. Kadang-kadang teman-teman harus paham juga itu. Perusahaan Amerika, perusahaan apapun, ya itulah. Intinya terus saja berkarya, tetap teman-teman bakalan berpenghasilan. Yang penting apa? Tetap positif, ya, mikirmu yang benar. Makin lama video shot ini sebenarnya gini loh, platform yang paling mudah, sekali lagi, platform yang paling mudah nggak ada selain YouTube, bos. Percayalah itu. Si TikTok yang katanya lebih mudah, nggak ada itu. TikTok itu sekarang juga algoritma orientasinya ke apa? Ke cuan. Jadi kira-kira yang live, sering live, kalian algoritma bakalan digiring ke sana. Tapi kalau sekedar konten-konten aja nggak menghasilin cuan, nah sekarang nggak FYP juga kan. Jarang sekali yang FYP. Yang dulu konten yang FYP nggak harus live, tapi sekarang yang menghasilkan cuan buat TikTok. Kadang-kadang TikTok pun potongannya banyak sekali. 4 juta yang diterima bisa 50%-nya itu cuma. Intinya mudah-mudahan ada hal positif lah. Teman-teman berpikir sendiri apa yang harus dilakukan terhadap channelnya lah. Ya, nggak usah kita berdiri di sebelah jurang atau di depan jurang lah. Karena kalau ada kesalahan sedikit, ada alasan YouTube untuk bantai channelmu nanti. Tapi kalau YouTube sudah nggak punya alasan untuk membantai channelmu karena channel original, itu juga bakalan aman-aman saja. Jangan pernah kasih YouTube untuk melihat celahmu. Bukan celeh ya, celah. Kalau celeh ini beda. Kalau orang Jawa, celeh ini paham mungkin ya. Jangan berikan YouTube melihat celahmu.
di setiap kontenmu. Ada celah dikit, jangan-jangan nanti dibantai. Intinya prinsip kehati-hatian ya. Kadang-kadang nggak ada celah ya, YouTube sendiri kayak celah kadang-kadang. Ya, mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga.